وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Apa yang harus kita lakukan ketika bermuamalah dengan masyarakat? Yang harus kita lakukan yaitu kalau kita ingin bermuamalah dengan orang lain, maka kita mengambil sikap memaafkan. Apa maksudnya? Terimalah akhlak atau sikap orang lain kepada kita yang mudah mereka lakukan, ya. Baik perkataan, perbuatan, maka jangan kau bebani mereka yang di luar kemampuan mereka. Tetapi berterima kasihlah atas kebaikan yang mereka lakukan dan maafkanlah kekurangan mereka. Maksud ayat ini, kita al-afwu yaitu kita memaafkan, artinya kalau kita bergaul dengan orang lain, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan teman kita, jangan terlalu ekspektasi yang tinggi, jangan. Kita bersikap dengan mereka yang mudah mereka lakukan. Lebih daripada itu sudah, kita nggak usah berharap. Contoh, saya punya tetangga, misalnya saya punya tetangga, saya berharap tetangga saya adalah tetangga yang paling baik, setiap hari ngirim makanan, tapi nggak pernah, ya sudah, jangan terlalu berharap apa. Ya, begitulah sekarang manusia. Nah, ketika tidak sesuai dengan yang kita harapkan, jangan kita sikapi dengan keburukan. Kita tetap berbuat baik sama dia, dia tidak berbuat baik sama kita, sudah, begitulah. Banyak manusia zaman sekarang, jangan berlebih-lebihan dalam berharap kepada mereka. Ya. Itu dengan begitu kita tentram. Kita punya teman, harapan kita teman kita ini kalau kita lagi kelilit utang, dia bayarin utang kita. Tapi dia nggak pernah bayar utang kita, bahkan dia nggak pernah tanya kamu punya utang atau tidak, bahkan dia pinjam uang sama kita. Ya, kita jangan, ya sudahlah. Orang sekarang banyak yang seperti itu. Jadi kamu tuh teman kok nggak usah. Kalau kita terlalu menuntut sama teman kita, sama orang dekat kita, namanya kita tidak maafkan. Nah, Allah mengajarkan pada kita dalam menjalani kehidupan mudah memaafkan. Yang orang lakukan baik kita terima, yang tidak baik ya sudahlah. Kekurangan mereka tidak bisa sempurna dalam bergaul dengan kita. Ya sudah. Contoh seperti seorang ustadz misalnya, ternyata murid-muridnya mungkin kurang menghormati dia, sudahlah, itu sudah, yang penting saya sudah isip kajian, mereka mau hadir, mereka mau dengar, alhamdulillah. Saya tidak berharap lebih jauh daripada itu. Misalnya, agar kita tentram, adapun kalau kita ekspektasi kita tinggi, berharap tinggi, ternyata tidak sesuai, kita ngomel, ngerundel, ini yang buat hati kita sengsara. Ini kita lakukan dengan siapa saja. Dia punya anak, harapan kita anak kita sih begini, tapi ya, kalau nggak ada, ya sudah. Anak-anak sekarang juga begitu. Tugas kita apa? Kita nasihati pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Bukan berarti kita biarkan juga, tapi kita maafkan dan kita mulai nasihati secara pelan-pelan. Ya. Seperti contoh sederhana, ada orang datang kepada saya, dia bawa suaminya depan saya. Ustadz, suami saya ini Ustadz, kerjanya main game terus Ustadz depan saya. Istri sama suaminya. Suaminya diem aja gini. Terus, ya saya bilang sama ibu itu, ya, tapi dia sholat nggak? Sholat. Baca Quran nggak? Baca Quran. Banyak kebaikan dilakukan. Ya udahlah, cuma main game aja kok, saya bilang. Ya nasihati baik-baik ya. Mungkin dia terlalu berharap tinggi, suaminya harus begini. Orang juga banyak yang main game. Bukan berarti kita menyepelekan, tidak. Tapi terimalah terlebih dahulu sambil kau nasihati. Tapi kalau kau berharap yang sempurna, kau tidak akan pernah bahagia. Kau tidak akan pernah bahagia. Nah itulah namanya al-afu khuzil afwa, bersikap dalam memaafkan kekurangan-kekurangan orang di sekitar kita, karena kita juga punya kekurangan. Kita juga punya kekurangan. Ya. Lihatlah Nabi Musa sama Nabi Khadir ketika datang ke suatu negeri kemudian minta dijamu, tidak dijamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama." Maka berjalanlah Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihi wassalam. Sampailah di suatu negeri, suatu kampung. Fastata'ama ahlaha. Maka mereka berdua minta makan, minta dijamu karena kami tamu, punya hak untuk dijamu. Itu ketradisi orang-orang terdahulu. Datang ke suatu negeri, punya hak untuk dijamu. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Mereka semuanya enggan untuk menjamu Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Tapi mereka tidak gerundel-gerundel, tidak marah-marah, tidak mengatakan kalian nggak tahu saya nabi, enggak. Mereka tidak kasih makan, pergi, selesai. Ya, begitulah sifat manusia sekitar kita. Kita bukan hidup di zaman kaum Ansar, kaum Muhajirin. Ingat, kita hidup di zaman tahun 2022, sebentar lagi 2023.
Manusia dengan berbagai macam model, dengan berbagai kebutuhannya, dengan berbagai macam kesibukannya. Maksudnya itulah, bukannya kita, maksudnya kita memaafkan, tapi kita mengadakan berusaha perbaikin pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Anak-anak misalnya, pingin anak-anak kalau pulang dari pondok, duduk baca Quran melulu. Enggak, anak pulang ke pondok main game. Di pondok nggak pernah main game, ketika di rumah pengen main game. Udah anak-anak juga begitu, tapi kita kontrol, nasihati. Jadi terimalah apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang sekitar kita. Mereka tidak bakalan sempurna, kita maafkan kekurangan mereka, sambil kita perbaiki sedikit demi sedikit. Itu maksud saya, kita akan tenteram kalau begitu. Kalau nggak gitu, kita nggak bakalan tenteram. Karena suami kita tidak sempurna, istri kita tidak sempurna, anak-anak tidak sempurna, pondok tidak sempurna, ustadz tidak sempurna, apalagi tahun 2022. Ustadz yang ngajar bukan dari golongan salaf dahulu, kalau ya yang ngajar golongan tabi'in, sahabat, ya mungkin ini sekarang ustadz tahun 2022, ya begini modelnya, penuh dengan kekurangan, murid-muridnya pun demikian. Inilah yang disebut al-af. Jadi mudah memaafkan kekurangan orang yang berinteraksi dengan kita. Tetapi kita berusaha menasihati untuk mereka semakin memperbaiki diri dengan bersabar. Dengan demikian hidup kita akan tentram.